Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sore para mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada mata kuliah manajemen pemasaran. Dan saya ingatkan kembali kepada kalian semua ya untuk melakukan presensi di hybrid e-learning Uniku ya, jangan sampai Anda lupa. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas masalah konsep dasar pemasaran, tapi terlebih dahulu saya akan mencoba mengabsen dulu. Ternyata baru satu orang yang bergabung ya. Sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang lainnya, kita mulai saja ya pembelajaran pada sore hari ini. Baik, saya akan share materi pada pertemuan yang pertama ini ya. Setelah kita melakukan kontrak perkuliahan, tadi saya sudah jelaskan bagaimana kontrak perkuliahan yang kita sudah sepakati, bahwa jika mahasiswa terlambat ya 15-20 menit, maka sudah tidak diperkenankan masuk lagi di ruangan kelas atau di ruangan Zoom meeting di setiap pembelajaran kita. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas, maka saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, dan akan saya juga share di YouTube ya. Anda yang tidak masuk kelas pada sore hari ini, maka Anda bisa melihat video materi konsep dasar pemasaran. Baik, kalau kita berbicara dengan pemasaran ya, ada definisi yang perlu kalian pahami, bahwa pemasaran itu ada definisi yang perlu kita ketahui. Definisi manajemen pemasaran adalah, atau biasa dikenal dengan marketing manajemen, adalah merupakan suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Jadi di dalam manajemen pemasaran itu adalah merupakan suatu desain ya, di mana kita bisa menciptakan atau membangun dan menjaga pertukaran yang menguntungkan. Artinya bahwa di dalam pemasaran itu yang diharapkan adalah bagaimana kita melakukan suatu manajemen yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal. Kemudian ciri-ciri manajemen pemasaran yang perlu kalian ketahui ya, itu ada 5. Yang pertama adalah berorientasi pada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah riset pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah membentuk planning pemasaran. Kemudian 4, pemasaran yang sistematis. Yang kelima adalah kepuasan pelanggan. Dari ciri-ciri manajemen pemasaran ini, yang pertama adalah berorientasi pada pelanggan. Artinya bahwa di dalam memasarkan suatu produk, baik jasa maupun barang, maka orientasi kita adalah bagaimana membuat pelanggan itu merasa bahwa produk yang kita tawarkan dan kita jual tersebut adalah produk-produk yang mempunyai kualitas yang baik. Kemudian yang kedua adalah riset pemasaran. Nah, ketika kita di dalam suatu perusahaan membuat menawarkan suatu produk, maka terlebih dahulu kita melakukan riset untuk mengetahui sampai sejauh mana ya,
persaingan produk yang sudah ada yang telah dilakukan oleh kompetitor sehingga kita bisa bersaing secara sehat dengan kompetitor yang sudah ada di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah membentuk planning pemasaran. Artinya, ya sebelum produk kita pasarkan, maka kita harus mempunyai semacam suatu perencanaan di dalam memasarkan suatu produk. Kemudian yang keempat adalah pemasaran yang sistematis. Nah, di dalam pemasaran sistematis ini maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya di dalam memasarkan suatu produk. Kemudian yang kelima adalah kepuasan pelanggan. Kalau kita berbicara kepuasan pelanggan, ya semua pelanggan berharap bahwa produk ya yang dibeli adalah produk yang berkualitas. Artinya bahwa produk itu tidak mengecewakan pelanggan tersebut, karena ketika pelanggan sudah merasa kecewa maka dia tidak akan melakukan pembelian ulang karena dia sudah merasa kecewa. Ini katanya dengan kepuasan pelanggan. Kemudian tujuan pemasaran ya. Nah, di dalam pemasaran ya ada terbagi dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama, kemudian yang kedua adalah tujuan umum. Nah, tujuan utama ini ada tiga ya, yang perlu kalian ketahui semua ya. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan jangka menengah ya. Yang ketiga adalah tujuan jangka panjang. Nah, apa saja tujuan jangka panjang ini? Apa saja tujuan menengah ini? Apa saja tujuan jangka panjang ini? Ya, jadi ada tiga tujuan yang perlu Anda ketahui. Pertama, pada tujuan utama yaitu tujuan jangka pendek ya. Nah, tujuan jangka pendek yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana di dalam proses pendistribusian barang itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian contoh untuk jangka menengah, bagaimana kita bisa membuat produk-produk itu atau produk-produk kita itu bisa dibeli oleh konsumen dan konsumen merasa puas. Kemudian jangka panjangnya adalah bagaimana produk ini bisa dibuat semacam apa namanya dibuat semacam suatu variasi yang lebih baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian adalah yang kedua adalah tujuan umum. Yang pertama adalah menciptakan demand atau permintaan. Jadi di dalam memasarkan suatu produk itu bagaimana produk kita itu memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen sehingga muncullah permintaan karena mereka tahu bahwa produk kita adalah produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Pastilah ya kita sebagai produsen ya kita berharap bahwa produk kita adalah produk yang bisa memberikan keuntungan buat perusahaan. Kemudian berikutnya adalah menciptakan pelanggan baru. Artinya bahwa kita tidak hanya sebatas memasarkan produk kita, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan pelanggan-pelanggan baru yang nantinya akan kita melakukan suatu semacam hubungan yang baik sehingga bisa menjadi pelanggan yang tetap. Kemudian yang berikutnya adalah memuaskan pelanggan. Nah, ini adalah satu hal yang perlu menjadi perhatian buat kita adalah produk kita harus bisa memberikan rasa puas pada pelanggan. Kemudian berikutnya adalah mencitrakan produk yang baik di mata publik. Artinya bahwa produk kita ini adalah produk yang berkualitas, produk yang terjangkau, produk yang dapat ditemukan di mana-mana. Jadi citra produk itu baik di mata publik atau di mata konsumen. Kemudian ada beberapa hal yang perlu juga kita ketahui, yaitu adalah fungsi pertukaran ya. Kemudian ada fungsi penyediaan fisik ya. Yang ketiga adalah fungsi fasilitas. Untuk fungsi pertukaran itu ada dua. Yang pertama adalah pembelian ya dan penjualan. Artinya bahwa di dalam proses pemasaran tersebut ada yang namanya pembelian. Artinya konsumen melakukan pembelian produk terhadap produsen. Kemudian penjualan artinya bahwa
produsen ya melakukan penjualan atau menawarkan produknya kepada konsumen, sehingga timbullah suatu transaksi dan akhirnya terjadilah pertukaran ya, pertukaran produk atau pertukaran barang maupun jasa. Kemudian fungsi penyediaan fisik ada dua ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah transportasi, kemudian yang kedua adalah pergudangan. Nah, kalau kita berbicara masalah transportasi ya, ini erat kaitannya dengan bagaimana proses pendistribusian produk kita dari pabrik atau dari gudang ke para distributor atau agen-agen kita. Kemudian pergudangan itu sudah pasti harus ada sebagai tempat penyimpanan produk atau barang kita. Kemudian yang ketiga, kita masih yang ketiga adalah fungsi fasilitas. Yang pertama adalah standarisasi ya, artinya memenuhi standar yang telah ditetapkan ya, seperti produk helm ya, semua harus berstandar nasional atau SNI. Kemudian pembelanjaan financing, kemudian ada yang ketiga penanggulangan risiko atau risk bearing, kemudian yang keempat adalah penerangan pasar atau marketing information ya. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu tugas manajemen pemasaran yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Kedua adalah membentuk penawaran pasar. Yang ketiga, menghantarkan nilai. Yang keempat, mengkomunikasikan nilai. Kemudian menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Berikutnya, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Berikutnya adalah berhubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah membangun merek yang kuat ya. Nah, tugas manajemen pemasaran ini memang satu hal yang perlu menjadi perhatian buat kita sebagai produsen di dalam melakukan pemasaran suatu produk ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perlu kita melakukan satu pengembangan strategi dan rencana pemasaran, karena tanpa strategi yang baik, tanpa rencana yang baik, maka di dalam proses pemasaran produk kita itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan akhirnya ya kita tidak bisa membangun merek kita yang kuat di mata konsumen. Kemudian pada slide berikutnya, yaitu prinsip manajemen pemasaran ya. Nah, prinsip manajemen pemasaran ini ya erat kaitannya dengan marketing mix ya, seperti yang saya sudah tuliskan di RPS ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui di dalam marketing mix ini ya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara marketing mix itu ada produk ya, kemudian yang kedua adalah harga, kemudian yang ketiga adalah tempat atau place, kemudian empat promosi. Nah, ini antara keempat ini saling terkait ya, baik dari produk, harga, tempat, promosi ya. Produk itu kita sebagai produsen ya harus punya produk lah ya, apa yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita jual ketika produsen tidak punya produk. Kemudian kalau kita berbicara harga, ya harus punya harga. Jadi kita melakukan suatu penetapan harga di dalam produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Ya, kita di dalam memasarkan produk itu ada dua yang bisa kita gunakan ya saat ini ya, offline maupun online ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini yang kecenderungan sebagian produsen itu tidak mengandalkan ya pemasaran produknya itu melalui offline, tetapi mereka juga harus bisa bermain online untuk bisa menjangkau, apalagi ada aturan dari pemerintah bahwa kita tidak bisa keluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas ya. Jadi ini adalah solusi yang diambil sebagian produsen atau perusahaan yang memasarkan produk-produknya melalui online. Kemudian promosi ya, promosi yang mereka harus melakukan suatu promosi agar produknya itu bisa dikenal oleh konsumen. Tanpa melakukan promosi maka produk itu tidak akan bisa dikenal oleh
masyarakat umum atau konsumen pemakai. Kemudian kita masuk ke proses manajemen pemasaran. Ya, yang pada slide ini ya saya menampilkan proses manajemen pemasaran, yaitu ada tiga, ya. Pertama, ya, memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Kedua, merancang strategi pemasaran dan membangun hubungan konsumen, ya. Nah, di dalam memahami pasar dan kebutuhan pelanggan itu ada 5 yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua adalah penawaran pasar produk, jasa, dan pengalaman. Yang ketiga, nilai dan kepuasan konsumen. Yang keempat adalah pertukaran dan hubungan. Yang terakhir adalah pasar. Kemudian yang berikutnya adalah merancang strategi pemasaran. Ya. Yang pertama adalah memilih pelanggan yang akan dilayani. Artinya kita harus bisa menentukan kita bermain pada segmen mana, ya, pelanggan mana yang jadi sasaran untuk memasarkan produk kita. Kemudian yang berikutnya adalah memilih proposisi nilai. Kemudian yang ketiga adalah orientasi manajemen pemasaran. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan konsumen, manajemen hubungan pelanggan. Artinya bahwa kita sebagai produsen, kita sebagai perusahaan atau produsen yang menghasilkan produk-produk tentu harus bisa membangun hubungan, ya, relationship dengan para pelanggan kita. Kemudian pada slide berikutnya, ya, kalau kita berbicara dengan konsep manajemen pemasaran, nah ini terdiri dari 6, ya, ada 6 konsep manajemen pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi, production concept, artinya kita produsen harus bisa melakukan suatu produksi produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah konsep produk, ya, otomatis ya ketika kita memproduksi suatu produk harus ada produk nyata yang dihasilkan oleh produsen yang selanjutnya akan dijual. Nah, ini masuk pada poin yang ketiga, konsep penjualan atau selling konsep. Artinya bahwa produk yang kita produksi tersebut harus bisa kita jual, ya. Kemudian konsep pemasaran, marketing konsep, artinya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, tahapan-tahapan di dalam memasarkan produk kita yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian konsep pemasaran kemasyarakatan atau di societal marketing concept. Yang terakhir adalah konsep pemasaran global, ya. Kalau kita sudah berbicara konsep pemasaran global, artinya bahwa produk kita itu tidak hanya bermain pada level-level lokal, tetapi sudah bermain atau menyentuh kepada pasar-pasar internasional, ya. Kemudian slide berikutnya adalah peran manajemen pemasaran, ya. Ini ada 2, ya, peran, ya. Yang pertama adalah peran utama adalah pertama manajemen pemasaran berperan penting dalam kesuksesan finansial. Yang kedua membantu CEO mendapatkan pencapaian untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga adalah berperan untuk membangun merek dan basis pelanggan yang loyal. Nah, ini sangat penting kita lakukan, ya, di dalam membangun merek dan basis pelanggan yang loyal. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, ya. Kemudian yang kelima, berperan dalam menghitung akumulasi keinginan atau kebutuhan yang potensial untuk digarap sebagai ladang bisnis. Dan yang terakhir adalah berperan dalam melakukan riset terhadap konsumen. Kemudian yang kedua adalah peran umum. Nah, ini ada 3. Pertama adalah permintaan, yang kedua adalah keinginan, yang ketiga adalah kebutuhan. Artinya di dalam permintaan itu harus ada permintaan dari konsumen ke produsen. Karena tidak akan terjadi suatu transaksi timbal balik jikalau tidak ada permintaan suatu produk pada produsen. Kemudian yang kedua adanya keinginan, ya. Konsumen harus ada
sesuatu yang muncul di dalam hati, bahwa saya menginginkan suatu produk-produk tertentu, walaupun sebenarnya itu adalah bukan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian terakhir adalah kebutuhan. Nah, kalau kita berbicara kebutuhan, harus kita bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan, ya mau tidak mau harus kita beli, karena mungkin itu adalah suatu produk yang sangat dibutuhkan. Contoh beras, ya. Kalau kita tidak beli, ya maka kita tidak akan bisa makan, karena itu adalah sesuatu produk yang dibutuhkan. Pakaian, ya kita sangat membutuhkan pakaian, karena ketika kita tidak memakai pakaian, ya maka kita mungkin orang-orang di sekeliling kita akan menilai kita, menganggap kita bahwa kita adalah orang yang tidak waras, ya. Tetapi kalau seandainya kita membeli model pakaian yang beraneka ragam dengan harga yang mahal, itu sudah tidak termasuk dalam kategori kebutuhan, tetapi masuk dalam kategori keinginan, dan itu bisa di cancel atau di pending untuk sementara waktu, karena kita lebih membutuhkan, ya, lebih memprioritaskan, ya, unsur kebutuhan. Pada slide yang terakhir ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah masalah peran utama dan peran umum. Dan pada slide yang ke-15, ya sudah berakhir, ya. Mungkin ada di antara kalian dari materi yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas, saya persilahkan kepada kalian untuk bertanya, ya. Jikalau tidak ada, maka kita bisa lanjutkan ke grup WhatsApp kita. Anda juga bisa WA langsung ke saya jika ada materi-materi yang belum dipahami, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk diskusi kelompok sebagaimana materi yang saya sudah bagikan kepada kalian, ya, agar bisa aktif, ya, di dalam proses diskusi kelompok tersebut. Saya kira cuma ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Iya, Bu. Salam apa punten atas daecen Pak editnya. Ini baru saya mau Bu. Ibu juga terlambat katanya, harusnya bisa. Kenapa nggak dari kemarin? Ini Pak, enggak Pak. Gini, kemarin tuh saya tanya di grup, dan memang di grup tuh informasinya begitu. Setelah itu barusan tuh Pak, siapa namanya, Pak Weli itu kan kesini Pak, ngobrol sama Pak Iwan, terus ngebuka aplikasi. Ternyata pas dicoba tuh bisa. Makanya diinformasikan juga ke Bapak. Iya, gitu. saya sudah tinggal 1 jam terakhir. Gimana Pak? Ini saya baru mau... ya saya juga gimana ya Pak, udah diusahakan dan tanya di grup saya juga gitu, tapi mau jawabannya seperti itu gitu. Makanya saya sekarang ditungguin aja dulu, makanya saya sekarang tanya Bapak sudah atau belum.